Halo teman-teman, jumpa dengan saya Erika, psikolog pendidikan dari ID Plus Growing Center. Selamat datang di kelas pertama Overcoming Insecurities, Dealing with My Mind. Di segmen pertama ini, kita akan membahas salah satu sumber penyebab muncul rasa insecure, yaitu yang bersumber dari pikiran. Mereka pasti lagi ketawain aku deh. Kayaknya ada yang salah nih dengan penampilan aku. Coba kemarin itu aku nggak ngomong. Nah, teman-teman, ada yang pernah punya pikiran seperti ini? Atau jangan-jangan sering malahan? Nah, ini adalah bentuk pikiran overthinking atau berpikir secara berlebihan. Nah, katanya kan berpikir itu baik. Berpikir itu bisa membuat kita menghasilkan banyak ide-ide. Tapi sayangnya tidak ya dengan overthinking. Karena overthinking adalah bentuk pikiran yang tidak produktif. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita sedang melakukan overthinking, kita hanya fokus pada masalahnya saja, bukan pada solusinya. Jadi, ketika seseorang, kamu misalnya sedang mengalami overthinking, kamu cenderung memikirkan masalahnya terus-menerus. Kenapa ya kemarin kok aku pakai baju seperti ini? Kok kemarin aku ngomongnya gini? Kemarin dia nggak ngajak aku, kenapa ya? Jadi masalahnya saja yang dipikirkan terus-menerus, bukan solusinya. Istilahnya ini adalah ruminating. Ruminating itu adalah memikirkan masalah atau hal yang sudah berlalu terus-menerus. Nah, overthinking ini yang bisa menyebabkan seseorang menjadi insecure, merasa tidak aman dengan dirinya sendiri karena ia selalu memikirkan masalah atau hal yang dipersepsikan negatif secara terus-menerus. Nah, sebenarnya teman-teman, semua emosi itu wajar dirasakan, termasuk emosi yang tidak nyaman sekalipun. Marah, sedih, kecewa, itu semua adalah perasaan yang wajar kita rasakan sebagai manusia. Nah, tapi kapankah yang wajar itu menjadi tidak wajar? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ada beberapa tahapannya. Yang pertama, ada kejadian ya. Contohnya misalnya kita nih gagal dalam seleksi penerimaan karyawan di perusahaan yang kita sudah sangat pengen dan berusaha supaya diterima di situ. Itu yang pertama, ada kejadiannya. Kedua, kejadian ini memunculkan emosi yang tidak nyaman. Munculnya emosi yang tidak nyaman. Contohnya kecewa, sedih, marah. Nah, sampai sejauh ini, sampai yang nomor 2 ini adalah proses yang normal. Semua kejadian memang sudah sewajarnya memicu munculnya emosi, baik emosi yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Namun, jika ada proses tambahan seperti ini. Yang ketiga adalah gagal move on. Nah, gagal move on ini misalnya ketika kita sudah merasakan emosi kecewa seperti itu ya, akhirnya menyerah dan tidak mau mencoba lagi. Diikuti dengan proses yang keempat, yaitu jadi mengganggu kehidupan sehari-hari. Misalnya tidak berani mencoba hal baru, kita jadi muncul kekhawatiran dulu, muncul penolakan dulu ketika diajak untuk mencoba sesuatu yang baru seperti itu ya. Dan misalnya kita jadi punya penilaian diri yang buruk, ya kita merasa diri kita bodoh, tidak berharga, tidak layak sukses seperti itu. Nah, ini malah membuat semua hal yang kita takutkan, yang kita khawatirkan malah terjadi. Kenapa bisa demikian? Kenapa hal yang kita khawatirkan atau takutkan malah terjadi? Istilah psikologisnya adalah self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. Apa ini? Ini adalah sebuah fenomena psikologis di mana ekspektasi atau bahkan kekhawatiran hal yang kita takutkan itu malah menjadi kenyataan. Kenapa bisa begitu ya? Yuk kita lihat alurnya ya, apakah benar pengaruhnya ini dari mana ya? Prosesnya seperti ini.
kita punya satu ekspektasi. Ekspektasi ini adalah satu hal yang kita perkirakan akan terjadi. Ya, kalau misalnya kita punya kekhawatiran kayak gitu atau ketakutan, maka ekspektasi kita akan hal yang mungkin terjadi itu adalah hal yang negatif. Misalnya tadi ya, kegagalan, tidak diterima, ditolak seperti itu. Itu adalah ekspektasi yang bersumber dari kekhawatiran atau ketakutan kita. Contohnya misalnya, kayaknya aku bakal susah deh untuk dapat jodoh, aku bakal susah deh ketemu pasangan yang baik, yang cocok untuk aku. Nah, itu adalah kekhawatiran atau ketakutan kita. Yang munculnya adalah nanti berupa ekspektasi seperti itu. Nah, ekspektasi ini membentuk program di pikiran kita yang pengaruhnya ke perilaku kita. Ya, misalnya kita berpikir susah dapat jodoh, ya. Nah, ini muncul ke perilaku kita jadi menutup diri, jadi males, menolak dulu kalau misalnya ada yang ngajak kenalan gitu ya. Bersikap dingin, kita tidak merawat diri, kita tidak mengembangkan diri. Nah, dengan berperilaku demikian, hasilnya udah pasti bisa ketebak ya. Jadinya kita tidak kunjung menemukan jodoh, tidak kunjung menemukan pasangan yang sesuai. Nah, lalu kita berpikir, tuh bener kan, emang aku nggak layak deh dapet jodoh, emang aku susah deh dapet jodoh. Padahal kalau kita sudah mengerti lingkaran proses dari self-fulfilling prophecy ini, kita runut lagi. Nah, sebenarnya bukan personality kita loh yang tidak layak dapet jodoh ya, tapi perilaku kita ya. Perilaku ini bersumber dari mana? Dari ekspektasi kita sebenarnya ternyata, ya, dari kekhawatiran kita yang berlebihan. Kekhawatiran, ekspektasi, lalu perilaku kita yang jadinya menghalau jodoh untuk datang. Ya, konsep ini, lingkaran setan ini juga bisa terjadi bukan hanya di jodoh saja, tapi juga di pekerjaan, di kuliah, hoki, cuan bisnis, pekerjaan, dan lain-lain. Oke, teman-teman, sekarang sudah paham kan bagaimana overthinking ini bisa berdampak buruk pada hidup dan juga nasib kita? Nah, proses inilah yang kerap mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan dan jadi menjauhkan rezeki. Oke, teman-teman, sekarang yuk kita praktek bersama-sama ya. Kita akan mengenali bentuk overthinking apa yang ada dalam diri teman-teman. Ya, sebelum mulai, yuk mari kita tenangkan diri dulu ya, dengan menarik dan menghembuskan nafas. Ya, biasanya yang saya praktekkan adalah 7 breathing. 7 breathing itu adalah menarik dan menghembuskan nafas sebanyak 7 kali. Oke, kita sama-sama yuk melakukan 7 breathing ini. Tarik nafas, hembuskan. 1. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Ini 2. Tarik nafas, hembuskan. 3. Tarik nafas lagi, hembuskan. 4. Hembuskan. 5. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan. 6. Terakhir, tarik nafas, hembuskan. 7. Oke, rasakan diri kita menjadi semakin tenang dan menjadi semakin rileks. Ya, nah sekarang yuk kita tuliskan bentuk pikiran overthinking teman-teman dalam 4 tahap yang sudah dijelaskan tadi ya. Yang pertama, kita tuliskan apa kejadian kurang menyenangkan yang teman-teman baru saja alami ya, dan masih teringat sampai sekarang, masih terngiang-ngiang di pikiran sampai sekarang. Oke, yuk kita tuliskan kejadian kurang menyenangkan yang pernah dialami. A few moments later. Oke, sudah? Berikutnya yang kedua adalah apa sih yang kamu rasakan perasaannya karena kejadian tersebut? Perasaannya bisa macam-macam ya, sedih, marah,
kecewa, merasa tidak berdaya, merasa tidak berharga, merasa kesal, dan lain-lain. Coba dituliskan. Later. Baik, berikutnya kita nomor 3 sekarang ya. Apakah kamu sudah sampai di tahap gagal move on? Nah, untuk mengetahuinya, coba kita jujur pada diri sendiri, kita ajak ngobrol bagian-bagian diri kita. Apakah kita masih terus memikirkan hal ini? Nah, ketika kita masih terus memikirkan hal ini, suara-suara apa nih yang terdengar? Ya, apakah suara-suara itu adalah, kamu memang bodoh nih, tuh kan, mestinya nggak usah coba tadi, atau apa? Coba, ada bagian diri yang bicara apa? Kita coba kenali suara-suara itu. 3 weeks later. Sudah? Nah, terakhir keempat ini kita bayangkan apa yang akan terjadi seandainya suara-suara tersebut terus menghantui pikiran kita. Apa gangguan yang akan terjadi dalam hidup teman-teman? Bayangkan, katakan 1 tahun ke depan, atau bahkan 5 tahun ke depan bahkan, kita terus punya bentuk pikiran seperti ini, ada suara-suara ini yang terus berbicara di pikiran kita, akan jadi seperti apa hidup kita? Coba kita tuliskan. Sudah dituliskan sampai ke 4 poin ini? Selamat teman-teman, artinya teman-teman sudah bisa mengenali bentuk overthinking yang ada dalam diri teman-teman. Ya, artinya teman-teman sudah mau mengenali diri dan yang paling penting adalah sudah mau bersedia untuk mengakui masalahmu. Nah, ini adalah langkah yang sangat baik. Artinya teman-teman selangkah lebih maju untuk bisa mengatasi insecurity dalam dirimu dan menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Oke, sampai jumpa di segmen berikutnya. Kita akan mengenali penyebab lainnya yang menyebabkan munculnya perasaan insecure. Sampai jumpa.